Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di video kami. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Sistem Operasi dengan dosen pengampu Pak Jimsan ST Mkom. Saya Sulfiani Rahma dengan NIM 2412105889. Saya Solisa Syarani Putri dengan NIM 2412105997. Pada video kali ini kita akan membahas materi penting dalam dunia penyimpanan modern, yaitu teknologi disk dan algoritma penjadwalan disk. Kita akan melihat bagaimana magnetic disk bekerja, mengenal jenis-jenis head pada hard disk, memahami teknologi yang digunakan dalam media penyimpanan, serta mempelajari bagaimana disk diakses dan dijadwalkan agar proses baca tulis menjadi lebih cepat dan efisien. Semoga penjelasan ini membantu teman-teman memahami dasar kerja penyimpanan komputer dengan lebih mudah. Mari kita mulai. Halo teman-teman semua, di video ini saya akan membahas salah satu materi penting dalam dunia teknologi komputer, yaitu tentang hard disk dan berbagai teknologi pendukungnya. Di video ini saya akan menjelaskan mulai dari pengertiannya sampai komponen-komponen penting di dalamnya. Nah, untuk memulai pembahasan, saya masuk terlebih dahulu pada penjelasan dasar mengenai apa sih itu hard disk dan bagaimana ia menyimpan data di dalam komputer. Nah, jadi teman-teman, hard disk adalah perangkat penyimpanan data yang ada di dalam komputer. Hard disk ini menyimpan semua data mulai dari sistem operasi hingga file pribadi kita seperti dokumen dan foto. Hard disk bekerja dengan menyimpan data secara magnetik pada piringan yang berputar di dalamnya. Selanjutnya, ruang rekam, track, dan sektor. Nah, di dalam hard disk, data disimpan dalam bentuk bagian-bagian kecil. Yang pertama adalah track, yaitu lingkaran konsentris permukaan piringan. Kemudian ada sektor, yaitu irisan kecil dari setiap track. Kemudian kombinasi antara track dan sektor menentukan posisi data secara tepat di dalam hard disk. Setelah memahami ruang penyimpanan data, sekarang kita lanjut ke mekanisme pembacaan datanya, yaitu jenis head, fixed, dan moving head. Head adalah alat pembaca data di dalam hard disk. Terdapat dua jenis head, yaitu yang pertama fixed head. Setiap track memiliki head sendiri, jadi head tidak perlu bergerak, tapi jumlahnya sangat banyak. Nah, yang kedua, moving head. Jenis ini hanya memiliki sedikit head, tetapi bisa bergerak ke semua track. Hard disk modern menggunakan moving head karena lebih efisien dan lebih murah. Nah, hard disk juga memiliki berbagai teknologi tambahan untuk meningkatkan keamanannya, yaitu yang pertama ada SPS atau Shock Protection System. Nah, hard disk sangat sensitif terhadap guncangan, terutama saat sedang berputar. Nah, SPS atau Shock Protection System adalah teknologi pelindung agar hard disk tidak mudah rusak jika terjatuh atau terbentur. Teknologi ini umum digunakan pada hard disk eksternal. Selanjutnya yaitu Smart Technology. Nah, Smart adalah singkatan dari Self Monitoring, Analysis, and Reporting Technology. Nah, teknologi ini mampu mendeteksi kerusakan hard disk sejak awal, seperti bad sector. Smart memberi peringatan kepada pengguna agar bisa melakukan backup sebelum hard disk rusak total. Nah, selain hard disk konvensional, kini ada penyimpanan modern yang lebih cepat, yaitu SSD atau Solid State Drive. Nah, SSD ini adalah teknologi penyimpanan terbaru yang menggunakan piringan atau head. SSD jauh lebih cepat, lebih ringan, dan lebih tahan guncangan. Namun, harganya masih lebih mahal dibanding dengan hard disk biasa. Selanjutnya yaitu Magnetor Resistive Head. Teknologi ini membuat head lebih sensitif terhadap medan magnet. Dengan teknologi Magnetor Resistive, data bisa disimpan lebih cepat sehingga kapasitas hard disk bisa semakin besar tanpa menambah ukuran fisiknya. Nah, selanjutnya yaitu PRML. Nah, PRML ini adalah teknik untuk membaca data dengan lebih cerdas. Teknologi ini memungkinkan hard disk membaca sinyal lemah secara akurat. Hasilnya, kecepatan baca makin tinggi dan kapasitas penyimpanan makin besar.
Selanjutnya yaitu hot swap plug and play. Hot swap adalah kemampuan melepas dan memasang hard disk tanpa mematikan komputer. Plug and play artinya perangkat langsung bisa dipakai tanpa instalasi manual. Nah, teknologi ini banyak digunakan pada server dan perangkat eksternal modern. Selanjutnya kita masuk pada EPI atau Environment Protection Agency. Nah, EPI itu penghematan energi yang ada pada komputer dan hard disk. Cara kerjanya adalah komputer akan otomatis mengurangi penggunaan daya saat tidak digunakan. Contohnya, layar bisa mati sendiri, hard disk berhenti berputar, dan akhirnya komputer masuk ke mode sleep atau hibernate. Nah, manfaatnya adalah hard disk lebih awet karena tidak berputar terus. Nah, listrik menjadi lebih hemat dan panas pada perangkat berkurang. Jadi, EPI ini sangat penting dalam menjaga usia perangkat. Nah, jadi teknologi kedua adalah ECC atau Error Correction Code. Ini adalah sistem yang digunakan hard disk untuk dan memperbaiki kesalahan data. Ketika data juga menyimpan kode tambahan yang nanti digunakan untuk memeriksa apakah data masih sama atau kalau terjadi kerusakan kecil, ECC ini bisa memperbaikinya secara otomatis. Karena itu, meskipun ada gangguan seperti getaran atau piringan mulai aus, data tetap aman dan bisa dibaca dengan benar. Tanpa ECC, banyak file bisa korup saat dipindah. Teknologi berikutnya adalah auto transfer. Teknologi ini digunakan memindahkan data lebih cepat dan lebih aman. Biasanya software seperti Teracopy menggunakan teknologi ini. Auto transfer bekerja dengan cara mengatur antrian file, mempercepat proses transfer, dan mengecek ulang apakah file yang pindah sudah benar. Jika ada file yang gagal dipindahkan, sistem bisa mencoba ulang atau skip otomatis. Dengan begitu, pemindahan file menjadi jauh lebih stabil. Nah, sekian penjelasan materi mengenai hard disk dan berbagai teknologi pendukungnya dari saya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Penjelasan ini bermanfaat dan bisa menambah pemahaman teman-teman mengenai cara kerja penyimpanan data pada komputer. Untuk pembahasan materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, yang pertama itu ada PTPD, pertama tiba, pertama dilayani. PTPD adalah algoritma paling dasar. Sistem akan melayani permintaan sesuai urutan kedatangannya. Tidak ada kalkulasi jarak, tidak ada pemilihan arah, hit hanya mengikuti antrian. Kelebihannya itu paling mudah diterapkan, tidak ada yang merasa terabaikan. Sedangkan kekurangannya, hit bisa bolak-balik jauh sehingga jarak tempuh besar dan tidak efisien pada permintaan acak. Contoh dengan angka hit mulai di 50, lalu mengikuti urutan 50, 13, 46, 65, 27, 95, 82, 9, 17, 52, 53, 17, 1, 82, 2, 17, 98, 7. Di sini terlihat hit sering melompat jauh, misalnya dari 50 ke 13, lalu kembali naik ke 46, lalu naik lagi ke 65, lalu turun lagi ke 27. Inilah ciri khas PTPD, banyak gerakan tidak efisien. Yang kedua itu ada pengaksesan disk pickup, mirip dengan PTPD. Akses track terdekat, track yang dilewati diambil pickup, tidak perlu diakses lagi. Pickup masih mengikuti urutan antrian, tapi hit diperbolehkan mengambil track yang dilewati di jalurnya. Jadi, arah tetap mengikuti permintaan, tapi pergerakannya sedikit dioptimalkan. Kemudian kelebihannya itu lebih hemat langkah daripada PTPD dan masih mudah diterapkan. Sedangkan kekurangannya itu tidak mengutamakan track terdekat dan masih sering bolak-balik. Contoh dengan angka permintaan pertama adalah 13. Dari 50 menuju 13, hit melewati 46 dan 27. Pickup akan mengambilnya 50, 46, 27, 13. Lalu lanjut ke permintaan berikutnya. Di antrian, gerakan tidak seacak PTPD, tapi tetap tidak optimal seperti WTCD.
Yang ketiga itu ada pengaksesan disk WCTD, waktu cari terpendek dipertamakan, akses track terdekat dengan RW hit, dan seterusnya. WCTD akan selalu melihat jarak paling dekat dari posisi hit saat ini. Setiap kali selesai melayani satu track, ia mencari lagi yang paling dekat berikutnya. Kelebihannya itu sangat efisien karena meminimalkan jarak tempuh dan waktu akses lebih cepat daripada PTPD dan pickup. Kekurangannya itu bisa menyebabkan kelaparan starvation pada trek yang jauh dan perhitungan lebih kompleks. Contoh dengan angka dari 60, terdekat adalah 52, itu jaraknya 2, lalu 53 itu jaraknya 3, lalu 46 jaraknya 4. Maka urutannya 50, 52, 53, 46, 65, 27, 17, 17, 17, 13, 97, 21, 82, 82, 95, 98. Hit memilih yang paling dekat setiap waktu sehingga jarak total lebih pendek. Selanjutnya yang keempat itu pengaksesan disk loop. Bergerak naik menuju antrian trek terbesar, akses juga antrian trek yang dilalui, turun menuju antrian trek terkecil, akses juga antrian trek yang dilalui, yang sudah diakses tidak diakses lagi. Adapun loop bekerja seperti lift. Hit akan bergerak ke satu arah tetapi tidak sampai ujung disk, hanya sampai trek permintaan paling jauh. Setelah mencapai batas itu, hit terbalik arah. Adapun kelebihannya lebih efisien dari scan karena tidak menyentuh ujung dan gerakan lebih teratur. Sedangkan kekurangan, ada kemungkinan permintaan ekstrim membuat jalur lebih panjang. Contoh dengan angka, permintaan lebih besar dari 50, 52, 53, 65, 82, 95, 98. Permintaan lebih kecil 46, 27, 17, 13, 9, 7, 2, 1. Urutan loop naik 52, 53, 65, 82, 95, 98. Sedangkan turun 46, 27, 17, 13, 9, 7, 2, 1. Hit tidak pergi ke 99 karena tidak ada permintaan di sana. Yang kelima itu ada pengaksesan disk circular loop. Bergerak naik menuju antrian trek terbesar, akses juga antrian trek yang dilalui, turun menuju antrian trek terkecil tanpa akses, bergerak naik akses yang belum diakses. Circular loop hanya bergerak satu arah, yaitu naik. Setelah sampai permintaan terbesar, hit melompat ke permintaan terkecil lalu naik lagi. Kelebihannya itu waktu tunggu atau waiting time lebih konsisten dan gerakan satu arah sangat rapi. Sedangkan kekurangannya masih ada lompatan jump besar antara permintaan terbesar ke kecil. Contoh angkanya itu naik 50, 52, 53, 65, 82, 95, 98. Lompat ke kecil 1, naik lagi 1, 2, 7, 9, 13, 17, 27, 46. Tidak ada proses turunnya. Selanjutnya yang keenam itu pengaksesan disk scan. Bergerak naik menuju trek terbesar, akses antrian trek yang dilalui, turun menuju trek terkecil sambil akses, trek sudah diakses tidak diakses lagi. Scan di sini bergerak seperti lift sungguhan. Head naik sampai ujung disk, lalu turun sambil melayani permintaan. Adapun kelebihannya itu urutan layan stabil dan tidak ada starvation. Sedangkan kekurangannya, hit wajib menyentuh ujung disk walaupun tidak ada permintaan di sana. Contohnya itu naik 50, 52, 53, 65, 82, 95, 98, 99 atau batas atas. Sedangkan turunnya itu 46, 27, 17, 13, 9, 7, 2, 1, 0 atau batas bawahnya. Garis pada gambar menunjukkan pola naik turun dengan rapi. Selanjutnya yang terakhir pengaksesan disk circular scan. Bergerak naik menuju trek terbesar, akses antrian trek yang dilalui, turun menuju trek terkecil tanpa akses, bergerak naik akses yang belum diakses. Circular scan di sini bergerak satu arah seperti circular loop, tetapi
wajib menyentuh ujung disk, kemudian melompat ke ujung bawah dan naik lagi. Adapun kelebihannya itu waktu tunggu rata untuk semua permintaan dan algoritma ini paling fairness. Sedangkan kekurangannya itu ada lompatan besar 99 ke 0. Contoh angka itu naik 50, 52, 53, 65, 82, 95, 98, 99, lompat ke 0, naik lagi 1, 2, 7, 9, 13, 17, 27, 46. Inilah pola khas circular scan. Terima kasih telah menyimak penjelasan mengenai magnetic disk, jenis head, teknologi hard disk, serta algoritma penjadwalan disk. Dengan memahami konsep ini, kita bisa melihat bahwa performa sebuah komputer tidak hanya bergantung pada prosesornya, tetapi juga bagaimana data disimpan dan diakses secara efisien. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh iya, Potong saja potongnya. Lanjut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.